Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iwan Bayu Haji dengan NIM A012304. Saya ingin mempresentasikan PPT untuk tugas metopen pemaparan resum seminar hasil yang saya sajikan kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pendahuluan tujuan presentasi resum teknik sipil yang akurat dan transparan merupakan fondasi penting dalam evaluasi teknik yang kredibel. Presentasi ini berfokus pada 5 resum terkait analisis tanah dan stabilitas lereng. Tujuan utama presentasi ini adalah mengidentifikasi ketahanan metodologi dan pelaporan pada kelima resum teknik sipil geoteknik, mengevaluasi kesesuaian hasil simulasi digital dan kondisi lapangannya, memberikan saran perbaikan konkret untuk pengembangan proposal dan peningkatan penanganan teknik sipil. Selanjutnya, ini ada yang selanjutnya ada ringkasan kelima resum utama, ikhtiar 4 resum utama kritik analisis tanah dan stabilitas lereng yang mendasari fokus evaluasi kritis dalam presentasi ini. Yang pertama, kolom semen terbukti efektif dalam mengurangi penurunan tanah gambut sehingga 60-75% menunjukkan potensi besar sebagai solusi perbaikan tanah lunak pada proyek geoteknik. Simulasi Plaxis 3D digunakan sebagai acuan awal riset dengan penekanan pada ketempatan koordinat dan konfigurasi model sebagai landasan analisis lanjutan. Terus yang ketiga, analisis stabilitas lereng DPT cantilever menggunakan metode manual, GeoPath, dan Plaxis 2D. Dan signaling efektif meningkatkan pengaruh signifikan terhadap faktor keamanan. Untuk selanjutnya, kritik satu, kritik ketidaksesuaian hasil simulasi digital dengan kondisi lapangan yang nyata. Model asumsi tanah homogen sering gagal mempresentasikan perilaku tanah yang asli. Kritik kedua, data kompresi dan software tidak lengkap, khusus Plaxis 2D dalam analisis stabilitas DPT membuat perbandingan antar metode kurang setara. Titik ketiga, kurang transparansi dan analisis biaya yang mendukung klaim efisiensi tanpa breakdown RAB atau cost benefit analisis yang memadai. Dan untuk selanjutnya, kritik satu menjelaskan tentang kesenjangan digital VS lapangan melalui pemrograman sering menggunakan asumsi tanah pembukaan yang tidak mempresentasikan kondisi tanah yang asli. Model simulasi seperti Plaxis 3D menggunakan parameter tanah seragam, padahal tanah gambut dan tanah lunak bersifat homogen dan antisoprotik secara alami. Untuk selanjutnya, nilai penurunan hasil uji laboratorium lebih besar dibanding hasil simulasi Plaxis 3D. Selanjutnya, titik kedua, ketidaklengkapan data komparasi stabilitas DPT. Plaxis 2D hanya menampilkan nilai stabilitas global faktor keamanan lereng tanpa merinci komponen guling, geser, dan kapasitas dukung akibat perbandingan antar metode menjadi tidak setara dan kurang komprehensif untuk evaluasi teknik yang valid. Ketidaklengkapan data komprehensif, data Plaxis 2D berdampak pada evaluasi risiko struktur. Dan untuk kritik selanjutnya, transparansi biaya. Rumusan 4 menetapkan opsi geometri soil nailing tertentu sebagai planning ekonomis tanpa menyertakan data perbandingan biaya atau proyek pendukung yang valid. Nah, tidak ada breakdown rencana anggaran biaya maupun benefit analisis yang mendukung klaim efisiensi sehingga evaluasi biaya tidak dapat dilakukan secara ilmiah. Dan untuk selanjutnya, saran umum dan perbaikan.
meningkatkan akurasi dan transparansi dalam analisis teknik, dan B. Agar hasil dapat diverifikasi secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya, meningkatkan alat dan metode yang lebih canggih dan lengkap, termasuk model tanah, lanjutan, dan ekstraksi parameter software yang komprehensif. Selanjutnya, menyediakan data pendukung yang valid, mudah dipahami, dan lengkap grafik, sensitivitas serta analisis biaya yang mendalam sebagai dasar keputusan desain. Untuk selanjutnya ini saran satu untuk penjabaran dari saran-saran yang sebelumnya. Ya, gunakan model Morkolom dengan soil model atau modifikasi Chemclay pada Plaxis. Selanjutnya, kelompok model kompleks menangani ketidakpastian dan heterogentas tanah nyata di lapangan. Saran kedua, gunakan fitur C-reduction pada plugin 2D secara penuh untuk memperoleh nilai faktor keamanan yang lengkap dan sebanding dengan metode manual dan G5. Dan ekstrak data guling geser dan kapasitas dukung serta langsung output software untuk perbandingan efektif antar metode. Selanjutnya, sensitivitas ekonomi. Buat grafik hubungan antara variasi dimensi Snelling dengan kenaikan faktor keamanan dan biaya RAB. Sertakan breakdown RAB dan cost benefit analisis yang mendukung klaim efisiensi geometri Snelling. Dan untuk selanjutnya ini ada ringkasan resume 1. Kok resume 1 ini ada kolom semen terbukti efektif dalam memproduksi penurunan tanah gambut hingga 60-75%. Namun nilai penurunan hasil laboratorium tercatat lebih besar dibanding hasil simulasi praktik 3D. Dan selanjutnya simulasi praktik 3D digunakan sebagai acuan awal riset dengan fokus pada urutan koordinat dan konfigurasi model. Selanjutnya, analisis stabilitas DPT, cantilever menggunakan 3 metode, manual, GeoVav, dan praktik 3D. Semua metode menunjukkan status aman dan safety faktor yang memenuhi standar yang ditetapkan. Soil layering terbukti efektif dalam menaikkan stabilitas lereng. Peningkatan paling panjang Nile memberikan pengaruh signifikan terhadap Nile nilai faktor keamanan. Yang terakhir ini, fondasi borbal menahan beban besar melalui tanah ujung dan gesekan selimut, di mana metode rest weight unggul untuk kecepatan hitung awal, sim sedangkan simulasi Plaxis 2D lebih akurat dalam memodelkan detail perilaku, deformasi, dan distribusi tegangan tanah. Dan untuk kesimpulannya, kesimpulan dan rekomendasi akhir, resume teknik sipil yang berkualitas memerlukan akurasi, transparansi, dan kelengkapan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan teknik yang cepat. Gunakan model tanah yang lebih kompleks untuk meningkatkan presisi simulasi dan representasi perilaku tanah nyata. Lengkapi parameter ekstraksi software dan sajikan analisis biaya mendalam dengan grafik sensitivitas ekonomi, validasi hasil simulasi dengan data lengkap sebagai kontrol kualitas. Sekian yang sahabat saya sajikan dan terangkan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.